masih muda gini gimana cara bisa sampai titik kalau dibilang sukses mah gue belum sukses guys. Iya sih. Maksudnya menurut gua. Ya goalnya orang beda sih. Iya. Tuh. Kalau dibilang sukses, menurut gua belum. Ya. Karena setiap orang start dari titik yang berbeda sebenarnya. Dan goalnya juga berbeda. Tapi definisi sukses lo ini apakah ini karena berdasarkan nominal atau apa? Berbeda juga. Enggak. Ini nggak ngomongin angkanya berapa ya? Ini apakah ini berdasarkan nominal atau berdasarkan apa? Sukses tuh ibaratnya banyak. Kuningnya buat lu. Kalau buat gua, kan lu bilang lu belum nih. Ya. Nah, satu, gua belum sukses nikah. Oke. Belum sukses punya anak. Gua belum sukses mendidik anak. Yang belum bisa dibilang sukses. Oke. Kalau dibilang sukses. Tapi apakah itu yang lu ingin capai? Iya dong. Oke. Kalau ibarat dibilang sukses punya uang, masih banyak yang di atas gua kok. Verina. Jauh. Verina. Saja memberikan 1 juta. Kalian dengerin aja dari omongannya Papi Polo dari tadi. Wawasannya luas banget. Thank you banget. Thank you. Jangan gitu, Bang. Gue sukses tuh. Ya. Kalau lu ini kan definisi menurut lu ya, opini lu pribadi ya. Juga kalau lu ngerasa diri lu udah sukses, itu namanya lu orang ego. I see. Karena kan ibarat tuh pasti dari dulu pernah dengar kata-kata di atas langit masih ada langit. Langit pasti. Ya sesukses-suksesnya lu masih ada orang lain yang sukses lagi. Tuh. Gua nggak pernah merasa sukses apa karena masih banyak orang yang jauh dari gua. Oke. Ya lu mimpi setinggi-tingginya boleh dong. Betul. Makanya gua mimpi gua di atas ini, ya gua ngerasa gua masih di sini. Oke. Jadi gua belum bisa bilang gua sukses. Oke. Tapi kan banyak orang yang menganggap definisi sukses itu berdasarkan dari uangnya aja. Nominal uang atau keadaan finansial mereka. Nah. Tapi banyak orang seperti itu, Bu. Banyak orang seperti itu. Oh, kalau misalnya gue punya target atau mimpi, gue pengen punya. Dulu gue pernah bilang, lu semakin banyak uang lu, semakin banyak masalah. Semakin banyak masalah, bener itu. Gue bilang sama semua orang, semua orang yang di sekitar gue. Oke. Lu tanya sama dia, gimana gue kalau marah-marah gue ada keringannya? Ngerti. Yang gue kejar adalah sukses itu kayak misalkan uang lu banyak, oke, lu udah bisa kontrol semua. Tapi itu udah udah dengan sendirinya berjalan tanpa ada masalah. Nggak perlu lu banyak berkontribusi di sana. Tapi menurut gue pun itu nggak mungkin kalau nggak ada masalah. Pasti akan selalu ada. Iya. Gue percaya bukti bahwa manusia itu masih hidup karena ada masalah. Ya. Karena setiap manusia pasti punya masalah. Mulai karir gimana? Panjang. Ya dulu mulai karir. Dulu gua itu lulus kuliah. Jadi gini, gua sidang skripsi nih. Oke, sidang skripsi. 3 hari setelah sidang PSBB. Oke. Yang otomatis gimana gua nggak bisa cari kerja. Karena di mana-mana orang PHK karyawan. Ya dong. Betul. Dan nggak bisa kemana-mana juga. Betul. Iya kan? Itu ibaratnya kayak situasi yang bikin gue kayak, gue harus apa nih? Kalau boleh tahu, lu kuliah di mana? Binus, Kemanggisan. Yes. Oke. Jadi gue 1 tahun sekolah di Singapura, terus gue pindah ke Binus. Oke. Ya, jadi gue lulus. Pokoknya 3 hari setelah gue sidang itu, PSBB, akhirnya terbitlah ijazah yang online. Maksudnya ijazah yang dikirimin online. Kayak wisuda online ya.
Anjing tuh baru banget PSBB tiba langsung begini ya. Bener-bener baru banget. Oke. Sekarang gue nanya lu kayak gitu, lu mau ngelamar kerja di mana? PSBB rata-rata semua perusahaan PHK karyawan. Ya, nggak ada yang mau terima justru. Stop ya. terima juga. Bukan stop terima, dia ngurangin Ngurangin karyawan. bahkan. Ngurangin. Dari situ kan gue mikir, iya gue kalau gue nggak bikin usaha sendiri ya gue mati pasti. Iya betul sih. Gue mati sampai gila, gue bergantung sama orang tua gue. Akhirnya ya mungkin ya memang karena bokap gue alhamdulillahnya ada, mampu, cukup lah. Bokap gue tuh ngasih gue modal jebret sekian. Oke. Ya udah nih, ini uang terakhir gue yang kasih lu. Gitu. Pokoknya gimana pun caranya, gue gak akan kasih duit lagi. Oh terakhir nih Iya. terakhir dah lu. Oke. Lu jalan sendiri. Gue bersyukur sih bokap gue sekeras itu. Oke. Ini gue kasih sekian, gimana pun caranya, Kelola gue harus ada. bisa bertahan hidup dengan uang sekian. Oke. Kelola nih. Kalau Kawan-kawan misalkan tersayang, gue blok, nih ya, itu uang segitu, Udah bisa habis. aja gue habisin buat foya-foya. ya Sangat sangat bisa. Bisa banget. Uang lu, hak lu ya. Iya. Jikalau Cuman ya untungnya gue nggak segoblok cinta itu. kamu Dan posisinya waktu itu gue kayak, Sejauh. "Udahlah, lu mau kemana juga, lu mau bandel mau kemana juga." Oke. Semua pada Jakarta tutup. Surabaya, Akhirnya ya udah, gue mulailah usaha. Oke. Kepada Usaha awal teman-teman, gue tuh kerabat-kerabat, Apa tuh kekasih, usaha pertama lo apa tuh? teman-teman tercinta, tambak udang. Tambak udang. Dan itu gagal. Oke. Gue rugi sekitar, ya banyak lah. Oke. Tapi dari situ gue Nggak perlu disebut nominal ya. Oke. kayak yang lain-lain. Ada satu titik di mana gue bounce back, Oke. berhasil, Hmm. bikin uang, bikin ini, sampai ya bisa sampai sekarang. Boleh tahu nggak apa aja industri usaha yang udah pernah lu kerjakan? Tambak udang, e-sport, dominator. F&B. Oh yang for public consumption. Iya dong. F&B, cloud. F&B. Oke. Kan ada F&B, dominator, e-sport, Iya, tambak entertain. udang, Entertainer. entertain. Oke. Entertainnya ya IO. Yo. Itu. Yang udah pernah mau ini masih berjalan atau enggak? Masih. Iya. bisa. Oke. Barber ada. Barber, Sports industry. sport industry. Sports ya, bukan I. Sports. Sports. Oke, atlet. Biliar. Oke, oh Biliar, iya, iya, biliar, biliar. pool ya. Biliar tuh gue sampai ada akademi. Sampai yang nanti akan berjalan itu gue mau ya sports industry lah. Sport Nanti lah. industry, oke. Oke, ke depannya, oke. Ekosistem sport lah. Ya, Sampai ada sekolah berarti ekosistem udah dipikirin dong pasti. ya. Lu ada gak kayak apa ya? Preferensi menurut lu sendiri kayak oke gue mau di bidang ini, atau lu soalnya kayak tambak udang tiba-tiba ke dunia let's say pool biliar atau F&B itu kan jauh tuh Nyebrang ya. nyebrang jauh Awalnya P2P, tuh. Nah iya B2B, terus akhirnya ke B2C. Nah, Consumer. Sebenarnya gini, kalau mau usaha ya, hmm. simpelnya, lu jalanin apa yang lu suka. Oke. Yang suka ya. Lu sukanya di bidang apa, Hmm. ya lu tekunin di situ. Oke. Jangan lu kayak, oh bidang ini lagi naik nih, Keren. gue belajar ke situ. Oke. Maksudnya jangan FOMO. Ya. Oke. FOMO ya, FOMO. Lu apa yang lu suka, lu pelajarin, lu tekunin, lu buat di situ. FOMO tuh musiman bro. Berarti Bang Ipul juga berangkatnya dari apa yang Bang Ipul suka. Awalnya enggak, itu Awalnya. kesalahan gua. Oke. Makanya kenapa gua bisa rugi. Seperti tambak udang Iya itu salah gua. itu bukan suatu hal yang ini bukan bidang lu sebenarnya. Yes. Tapi kalau biliar emang lu main, emang lu Ya. berkecimpung di industri itu. Ya sama, ya mungkin ada beberapa yang di belakang memang gua Iya, emang iya. suka juga, ya udah. Hmm. Saya kan ibarat kayak, ya kalau ibarat tuh jadi pemain bola deh. Hmm. Ya seneng lu kan pasti kan ya lu udah ngejalanin hobi lu terus dibayar. Iya. Ya. Sekarang kan lu suka sama sesuatu, lu ngejalanin itu, lu dapet uang. Kan
ibaratnya lu ngejalaninnya pun nggak berat. Ya, tuh. Kebanyakan orang salah di situ. Ya mungkin memang lu nggak bisa pungkirin ya, mungkin memang ini gue bisa bicara seperti ini karena memang gue punya modal. Oke. Beda dengan orang yang nggak punya modal. Ya. Beda cerita. Beda cerita. Ya itu, Gua nggak- startnya orang beda-beda. Gue nggak menyalahkan itu sama sekali, cuman bisa diusahakan dari yang nggak punya modal ke punya modal. Itu kan ada usahanya, Ada. Nah. meskipun harus menjalani hal yang dia nggak suka terlebih dahulu. Ya. Agak susah lah jalannya. Agak susah tapi bisa gitu. Berarti Gue lu nggak mau kirim kayak gue mulai dari nol apa nggak, bullshit bro. I'm not. Gimana cara? Jadi Jod sama Bang Rap itu ada omongan uang itu jangan dikejar. Semakin lu kejar akan semakin jauh. Biarkan hidup berjalan aja, maka uang itu akan mengalir. lu setuju? Enggak. Ya. Iwak dikejar loh bro. Dikejar means dengan usaha ya. Ya. Betul. Iyalah. Nggak usah. Usaha, iya. Ya. Ya, Oke. nggak ada usaha yang mengkhianati hasil. Benar. Adapun iya, cuman mungkin Tuhan punya rencana lain. Ngerti nggak bahasa gua? Ngerti. Oke. Kita sekarang menyimpang. Minuman alkohol favorit. Menyimpang bener-bener jadi? bener-bener menyimpang. Orang pengen tahu loh. Oke. Orang pengen tahu loh. Alkohol nomor 1 kalau disuruh pilih nomor 1. Untuk saat ini, Nggak usah ngomong. Kita nggak ngomongin botol-botol yang iya untuk sulit dijangkau. Oh, barangnya langka apa enggak? untuk Ya. saat ini tequila. Tequila. Oke. Nah, kita Any kind of. menyimpang lagi. Oke. Ini gua lagi kayak lagi di BAP bangsat. Tadi kan Bang Ipul ngomong lakuin apa yang lu suka kan. Seperti misalkan pemain bola. Dia main bola, dia hobi bola, terus akhirnya digaji, dibayar. Pasti kan ada titik bosen. Bang Ipul pastilah pernah merasakan titik bosen ketika melakukan hal yang Bang Ipul suka. Apalagi itu menghasilkan uang. Gimana Bang Ipul mendapatkan semangat itu lagi? Itulah intinya. Ini yang namanya orang itu pasti butuh apa ya, refreshing. Ya lu you name it lah. Healing bahasa sekarang healing. Healing. Oke. Ya kan dengan uang yang sudah lu hasilkan ini kan bisa nih dari semua ini. Dari semua ini sebenarnya gini, kuncinya tuh kalau misalkan kayak gini, gua nggak mau ngajarin, nggak mau gimana ya, Ya. gua belum sesukses orang-orang yang Ya. segila itu Hanya lah, Bang. sharing pengalaman pribadi ini. Maksudnya kalau gua kuncinya adalah ya lu konsisten sama disiplin. Konsisten adalah ya lu suka sama ini, ya lu konsisten tetap suka sama ini. Even lu suka sama yang lain, tapi lu tetap suka sama yang ini. Ngerti nggak? Lu boleh suka sama yang lain, tapi intinya tuh tetap di sini. Ya. Disiplin dalam arti kayak banyak sih kalau disiplin. Banyak lah, contohnya banyak lah disiplin. Disiplin waktu, disiplin. Lu tanya, ini PA gue di sini nih. Gue selalu marahin dia. Ya, ngomong dulu. Gue bilang, Ki, gue mau laporan keuangan minggu pertama setelah bulan ini habis. Saya bulan Januari nih. Bulan Januari ini habis kan? Minggu Gua pertama mau Februari. Minggu pertama Februari paling lambat hari ke-7 udah beres laporan keuangan. Hmm. Baru kemarin gue mailin. Mana? Kok belum ada? Hmm. Gue se-strict itu sama waktu. Bener-bener nggak ngerti ya, mungkin ya gue nggak tahu ya kalau orang lain ya. Sama ibarat kayak lu ngajakin gue ketemuan deh, gue pasti selalu datang. Lu yang sama gue. Kalau bukan ke klub ya. Iya. Kalau misalkan masalah kerjaan, kayak misalkan lu jalan sama gue jam 2, at least gue jam 1.30 Iya, tapi 1.45 gue udah sampai tempat. Waktu kapan Ipul datang dulu aja. Terus gue itu apa ya,
manner sih, Disiplin nggak sih? disiplin. Udah, ya mungkin karena udah terbentuk sih, udah terbentuk. Jadi dulu aku juga pernah dengar cerita soal Bang Ipul yang tepat waktu, tapi lupa ceritanya gimana. Cuma tahu pernah diceritain. Gue orang bisa ngajak ketemu gue, dia telat setengah jam aja gue tinggal orang itu. Tapi tergantung ya, kalau misalkan dia yang butuh gue tinggal. Kalau gue yang butuh dia, gue tunggu. Maksudnya depends on Ya situasi situasinya lagi gimana. Tapi emang bener sih. Karena ya, kalau misalkan lu udah posisinya di sini, ya lu udah boleh bermain-main lah sama waktu. Tapi kalau lu pasti posisinya di bawah, Masih struggling. Ya hargai lu, waktu itu. lu nggak bisa main-main sama waktu, bro. Ya. Kayak gue ibarat seleksi karyawan lah. Misalkan gue liat nih, ya udah interview jam segini ya, gue tuh perhatiin dia tuh datang jam berapa. Misalkan jam 7, dia datang jam 7.15, 7.30, pasti nggak akan gue pilih, pasti itu. Kalau datang sebelum jam 7, itu ada kemungkinan gue pilih. Ya. Masih ada beberapa faktor lain ya. Ya. Tapi ketepatan waktu jadi salah satu faktor yang penting. Menurut gua, cuman ya nggak tahu yang lain. Boleh tahu nggak alasan kenapa ingin membuat cloud? Apakah itu karena memang suka minum, pengen punya tempat sendiri, atau karena memang punya passion di dunia F&B, atau ada alasan lain? Pengen coba sebenarnya. Pengen coba. Karena memang Nightclub berarti ya. gua apa ya? Gua lulus SMA segala macam. Gua udah cobain beberapa klub. Sebenarnya juga gue cobain beberapa klub ini gue udah main lah, gue udah gaul lah. Saya ya gue mulai mikir sebagai customer nih yang datang, oke. Gue mulai mikir lah, daripada gue spend untuk hal yang gak jelas, kenapa nggak gue bikin aja sendiri. Toh pun gue tetap spend di tempat lain, tapi as in support. Spend gue ke tempat lain nih, misalkan gue owner cloud, gue spend ke klub apa, yang dimana gue kenal sama ownernya, itu it's a kind of support. Nanti mereka Main tempat gua lu. jajan, itu kan support. Iya kayak gitu aja. Jadi ibaratnya kayak orang ngeliat gue jajan gede-gedean segala macam, tujuannya itu bukan buat gue gimana-gimana. Nggak, gue support mereka, mereka support gue. Tapi jam tidur lu sehari-hari itu jam berapa sih? Oh, jam tidur gue hancur kok. Hancur ya? Hancur-hancurnya. Sehancur-hancurnya? Hancur. Parah. Gue pernah ngerasa gue nggak bisa, ibarat kayak gue nih udah merem nih dari jam 10 jam 12 malam lah. Udah di kasur nih, udah goleran. Udah di kasur, udah merem aja gitu. HP udah gue singkirin. Itu gue kayak merem-merem cuma mikirin sesuatu yang gak jelas. Jeleknya gue itu, gue kalau merem, gue suka mikir. Mikir tuh kadang kayak gue mikirin ini, mikirin itu, mikirin segala macam. Sampai jam 5, jam 6 belum tidur. Anjing. Jeleknya gue gitu. Kayak mikir, terus main handphone itu enggak? Enggak main HP gue singkirin. Oh, udah selimut apa udah gitu. Gue beranggapannya gue tidur, tapi gue lagi mikirin sesuatu. Ngerti nggak? Lu pernah ada di posisi gue gak? Ngerti, gue ngerti. Tapi nggak ketiduran tuh ya? Gue ngerasanya nggak tidur. Tapi ya mungkin gue tidur, gue nggak tahu. Bangun jam? Bisa jam 12, jam 1. Enggak sih. Average lah. Gue jarang juga bangun siang lagi. Rata-rata aja kayak Jam biasa. 12 biasanya. 12 jam 12 biasanya. udah paling telat gue bangun. Ini biasa gue telepon jam sekian, gue ada telepon. 10 pagi juga udah telepon. 10 pagi kadang gue ada telepon dia.
Tapi buat lu Ki, lu ini ya emang udah menyesuaikan juga berarti kan? Nggak apa-apa yang ngomong aja. Untungnya aku gampang bangun sih. Oh gampang bangun. Iya. Iya. Kan ya, ini kan namanya bekerja dimanapun tempatnya kan pasti harus menyesuaikan dengan tempat kerjanya gitu kan. Ya. Gua awal interview dia, gua cuma bilang, udah, lu kalau bekerja sama gua, kerjaan gua tuh nggak se-strict itu kok, nggak yang lu harus bangun pagi, lu harus apa. Kadang gue bisa tiba-tiba jam produktif gue siang, jam produktif gue sore, kadang malam. Fleksibel. Iya, se-fleksibel itu. Tapi kalau misalkan malam, ini dari malam nih, terus besok, dibilang besok pagi ada acara, ya gue udah knock dari malam itu. Tapi nggak semua apa ya istilah PA itu bisa kayak gitu loh. Gak bisa, Nggak bisa semua loh. gak bisa. Kadang kan juga banyak orang yang pengen kerja tapi Dia lebih gue di Bali sampai sakit waktu itu. iya maksudnya kayak banyak orang tuh yang kerja pengennya yaudah gue udah tahu nih oke hari pengen teratur aja gitu loh kayak hari ini gue kerja jam segini pulang jam segini bangun jam segini Daftarnya ke korporat. ya kalau itu gitu. korporat pasti. Makanya bedanya, ibarat gini, bedanya orang ibaratnya entrepreneur sama orang yang work 9 to 5, ya sebenarnya sama-sama capek, pasti malah bisa dibilang lebih capek entrepreneur. ya Karena jam kerjanya tidak menentu. ada jadwalnya. Hmm. Kadang lu bisa sampai pagi, jam 2 pagi, jam 3 pagi, terus jam 8 cabut lagi. Dulu gue pas di luar kota begini. Oke. Gue kerja sampai jam 2, jam 3 pagi, jam 6 pagi, nih udah jalan lagi. Terus bisa aja besoknya bener-bener kosong gitu kan. Dulu tuh gue, mobilitas gue nih, sampai orang-orang tuh bilang heran ya, anjing lu baru kemarin dari sini terus tiba-tiba di sini. Dan jeleknya gue, dulu tuh gue takut naik pesawat. Darat terus berarti. Gue bisa hari ini di Bandung, besok sore udah di Palembang. Itu dengan darat dan kapal Darat. berarti. Naik kapal. Ya. Darat kapal tuh ya. Karena dulu gue takut naik pesawat. Cing. Oke. Bener-bener capek di perjalanan sih itu. Terus kenapa lu bisa sekarang kayak fine dengan pesawat? Mau Mau nggak mau. Terbiasa jadinya. Masih takut gak? masih kan? Gue di pesawat sampai sekarang gak bisa tidur. Melek apa kayak terus waspada ya. Gue pasti melek. Gue pernah ada momen yang pas ke Bali sama Arab, pesawat tuh turbulence dikit, gue langsung bangun begini badan gue. Arab langsung bangun, cuma tengok-tengokan doang. Pernah, lu tanya sama Arab tuh, ada momen kayak gitu. Saking takutnya gue naik pesawat tuh. Tapi sekarang udah, ya udah lah. Lebih terbiasa. Karena ya gue mau gak mau harus bisa, kalau nggak gue tua di jalan bro. Jadi sulit ya. Hari-hari lu tidur di berapa sih? Average aja average. 6, 7. Gak tentu. Lu tanya dia, lu gak tentu gue tidur. Kadang kemarin aja gue tidur bisa, temen-temennya lu gak bisa tidur jam 10. Jam 10 gue bangun jam 6 pagi, jam 5. Oke. Sekarang gue belum tidur. Besok gak tahu tidur jam berapa. Ini kemarin semalam tidur jam berapa? 10, Malam. Bangun jam 5. 5 pagi. Tadi pagi bangun jam 5 nih. Sekarang sampai jam 7 pagi masih bangun nih. 26 jam lu melek terus nih. Anjing. Gak pakai apa-apa lo. Iya. Lu tau lu tanya dia. Gue orang paling bersih sedunia. Ya iyalah. Iya, orang pakai apa-apa enggak muncul di sini anjing. Ada aja. Ada aja. Ada aja. Enggak ada yang tahu. Ya, iya sih. Real Batman. Sakit cok, nggak sakit. Lu harus ngerasain gimana lu ketika lu ada kerjaan mendadak jam sekian, lu sampai jam sekian, terus tiba-tiba ada lagi kerjaan jam sekian. Tapi lu punya super gak sih? Enggak. Iya kan?
Gak punya. Soalnya gue gak pernah liat lu ada supir. Gak punya. Nyetir sendiri semua kan lu. Di Bali doang setirin. Iya. Ya, kalau di itu Bali ya. beda cerita. Iya. Kan di Bali kan ya udah. Iya. Jakarta nggak pernah pakai supir. Sih, sama sekali. Mabuk aja masih nyetir sendiri. Even yang waktu dulu dari Bandung, Palembang segala macam, nyetir sendiri loh. Anjing. Kenapa gue nggak boleh supir? Kenapa? Dulu itu kadang supir gue cepu. Pengalaman buruk berarti lu. Lu punya pengalaman buruk berarti. Dulu supir gue nyepuin gue ngerokok ke bokap gue. Oh, bokap lu ini nggak suka kalau lu ngerokok. Enggak juga, bokap gue ngerokok. Tapi dia nggak mau lu ngerokok. Jadi dulu dicepuin gara-gara Pas gue muda. ngerokok SMP nih. Iya, Pantesan nih. Gue ngerokok di belakang sekolah pakai seragam SMP. Pas balik sampai rumah ditabok. Pak, lu ngapain ngerokok di belakang Supir pakai lu seragam? cepuin. Ngerokok di rumah aja nih, ceprak, mau usah pakai seragam. Oh gitu. Dari situ gue langsung ya udah gue ngerokok. Karena pakai seragam berarti itu. Atau Bokap gue tipikal orang yang apa ya? Disiplin banget lah dia. iya. Pokoknya ibaratnya lu mau di mana, jangan sampai lu melukai nama. Baru saja memberikan 1 juta. Aku dari jam 3 subuh kemarin bang. Real deadline mepet itu lebih ampuh daripada kafein. deadline nih. Cheers bro, semangat. Cheers banget. Tapi selain duit apalagi sih yang dicari? Istri anjing. Tapi Canda. lu punya target kalau menikah di umur berapa? Gak ada. Nggak ada. Gue sih gak ada, tapi bapak gue ada. Oh, ini lu lah, nggak ngomongin orang tua lu. Lu dah, lu. Gak ada. Nggak ada. Gak ada. Kalau misalnya nih, seandainya Ada. amit lu tidak menikah sampai lu meninggal, ibaratnya. Lu fine? Lu terima itu gak? Tapi gue harus punya anak. Tanpa menikah pun gue gak apa-apa. Punya anak. Berarti lu sangat pengen punya anak. Ya. Mau. Oke. Lu pengen punya anak berarti ya? Ya. Alasannya? Iya. legacy. Buat nerusin my legacy ya. Oke. Gue ya gue gak nikah pun punya anak pun ya gue fine. Oke. Nikah bukan berarti bahagia kan? Bukan. Banyak yang mau tahu. Banyak yang tidak menikah tapi bahagia di hidupnya. Tapi kalau bisa menikah ya menikah. Kalau bisa menikah, menikah. Kalau Tapi- nggak tapi bisa, lu percaya ya setidaknya kan? punya anak. Oke, lu percaya kan kalau misalnya orang itu kalau ingin bahagia tidak harus dengan menikah? Lu percaya gak? Karena banyak loh orang-orang Ya, yang tidak gini. menikah. Gue bukan tipikal orang yang denial ya. Hmm. Percaya aja. Oke. Ya itu masuk akal lah menurut gue. Oke. Itu bisa terjadi. Karena kan punya anak kan tanggung jawabnya besar kan. Maksudnya kayak Punya anak tanggung jawab besar, punya istri juga besar kan. Jadi dua sama. kali lipat ya. 2 kali lipat. Tapi kan kalau misalkan keinginan orang tua pengennya punya istri dan kawan-kawan ya kenapa enggak gue punya kalau bisa. Oke. Bang Ipul sekarang punya ketakutan nggak? Punya ketakutan nggak? Aku sama itu. Bebas ketakutan apa aja. Fear. Misalnya contoh aku. Aku tuh punya ketakutan akan masa depan. Oke. Gitu. Takut. Yang paling gue takutin, Ya, kayak gitu lah. yang paling gue takutin kalau nyokap gue gak bahagia. Ya. Karena orang nomor satu di hidup gue nyokap gue. Nyokap lu. Gue pun kalaupun cari istri, kalau dia nggak bisa sayang sama Nyokap lu. mendingan gue ganti istri. Iya. Iya. Ya sih.
Tapi kalau misalnya istri lu ini sayang sama nyokap lu, tapi lu cinta lu ke istri lu tidak sebegitunya. Nggak apa-apa. Oh, lu telan. Gue tuh. As long dia bisa bikin bahagia sama gue. Gila bro, itu orang nomor 1 di hidup gue, gila ya. Ya. Nggak ada yang lain. Oke. Tuh dengerin Ger. Jadi gue lagi dengerin anjir. Ya, ya, ya. Itu apa? Let's go cheers guys. Lu berdiri di mana? Grab. Mana? Batu lo udah muncul Taruh lagi. dulu, buka. Tidur nih. Nggak usah dibuka. Taruh dulu. Sebelah sini mana Ger? Gila mau lo, kalau mau tidur tidur lagi. Kamar siapa itu? Atasnya atas. Di atas. Masuk kamar. Masuk kamar. Masuk kamar. Naik. Kamar kedua sebelah kiri. Pintu kedua. Nah, pas lu buka pintu, Ini kan naik nih. naik nih, Mm-mm. naik tangga, kita yang lurus. Lurus. Terusin terus. Kamar kedua. Pintu, kamar kedua sebelah kiri. Oke. Nah, pas buka pintu, di sebelah kanan ada remote AC. Oh, nyalain. Tidur deh. Pokoknya kalau gue panggil bangun deh. Telepon aja. Oke, bangun. Tapi nggak ada selimutnya. Ada bantal, ada guling, ada semua, ada spray, tapi nggak ada selimutnya. Dipakai di bawah ya. Itu celana panjang gue pakai. Kalau nggak aslinya kecilin aja. Nah, kalau mau bawa ke atas ya? Mana?